Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomongin ini yuk, realitas di tempat kerja yuk. Kenapa? Karena memang tempat kerja itu biasanya teman-teman kalau baca literatur terkait dengan workplace environment ya, tempat kerja ya, lingkungan kerja, itu ternyata si hasilnya tuh selalu ekstrim teman-teman. Jadi nggak pernah tuh biasa-biasa aja, pasti ekstrim. Ekstrim tuh gimana? Jadi orang itu kalau berada di lingkungan kerja, kalau dia nggak senang banget, bersyukur banget, bahagia banget, ya ekstrim kebalikannya. Dia bete banget, sedih banget, dan ngerasa lingkungan kerjanya tuh toksik banget gitu ya. Nah ini kita bahas yuk di video kali ini. Kenapa kok selalu begitu terpolarisasi ya? Begitu ekstrimnya mengkutub ya, makanya disebut polarisasi. Antara senang, kalau nggak senang banget, kalau nggak bete banget. Nah ini yang kemudian kita bahas. Yuk kita simak sama-sama. Jadi gini teman-teman ya, orang itu ketika berkarir atau bekerja, mindsetnya, mental mindsetnya, kalau pengen tahu apa itu mindset ada di video sebelumnya ya. Mental mindsetnya, kalau ngomongin soal karir dan kerjaan, di benaknya itu langsung munculin inner child-nya, sisi-sisi inner child yang fun, pengen main. Makanya kerjaan itu jadi playground. Jadi bayangin anak-anak yang datang ke sebuah arena permainan, sebuah playground. Nah, ekspektasi seseorang ketika dia berkarir atau bekerja itu kayak gitu. Aku akan melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat aku senang dan kehilangan orientasi waktu gitu ya. Jadi saking senangnya aku mengerjakan kerjaan itu, aku kayaknya akan kehilangan orientasi waktu. Dan itu kan ekspektasi banyak hal. Makanya muncullah idiom-idiom atau argumen-argumen paling enak itu kerja sesuai passion, kayak gitu kan ya. Itu kan gara-gara gitu, gara-gara mental mindsetnya adalah ya bekerja itu melakukan sesuatu yang disuka. Bekerja itu melakukan permainan-permainan, aktivitas-aktivitas yang ibarat di playground. Yang aku tuh senang melakukannya, dan kalau aku melakukannya sampai aku kehilangan orientasi waktu gitu, saking asyiknya, saking serunya. Itu yang jadi ekspektasi dan mental mindset orang ketika dia bekerja. Nah, realitanya, makanya judul video ini realita tempat kerja. Realitanya kan nggak gitu ternyata teman-teman. Tempat kerja itu ternyata jadi konflik kepentingan manusia yang punya ekspektasi tadi kayak playground. Jadi kita akan bertemu manusia-manusia juga yang kemudian ternyata punya ekspektasi bahwa tempat kerja itu jadi arena permainan. Nah, arena kerja itu jadi perang kepentingan antara satu dan banyak orang yang kemudian ngomongin kayaknya, mestinya, dan lain-lain. Jadinya seru banget si kejadian-kejadian di tempat kerja itu. Nah, tempat kerja yang tadinya ibarat playground ya, tempat kita berkarya. Kalau ada puzzle, kita mainin puzzle sampai jadi puzzle-nya. Kalau ada Lego, kita ngerancang bangun Lego sehingga jadi sesuatu. Ini jadi nggak kayak gitu. Jadinya jadi permainan politik, konflik kepentingan, rebut-rebutan resource. Itu yang terjadi teman-teman. Nah yang lebih mengerikan lagi kalau mulai ada KKN ya. Ada orang yang korupsi ya, markup dana ya, terus kolusi, geng-gengan, terus mulai mendiskriminasi. Kalau bukan bagian dari geng ini, ya nggak akan diajak kayak gitu. Nah kalau udah mulai kayak gitu tuh udah mulai nggak asik situasi kerja. Nah orang-orang itu nanti akan mulai tidak nyaman ketika menghadapi situasi-situasi kerja kayak tadi, yang kemudian ada kolusi, korupsi, dan nepotisme ya. Adiknya si ini, sepupunya si ini, gengnya si ini gitu. Itu paling nggak enak banget. Nah itulah yang kemudian ekspektasi playground tadi teman-teman, mental mindset tadi yang membuat manusia itu nggak pernah bisa biasa aja ketika di tempat kerja. Dia nggak mungkin jadi biasa aja di tempat kerja. Dia otomatis kalau nggak senang banget nemu tempat playground yang asik banget, atau kalau nggak dia bete, tertekan, dan terisolasi banget. Itu realitas di tempat kerja. Kenapa
orang itu terpolarisasi langsung dua ketika dia masuk di tempat kerja. Ditambah ya apalagi kalau di tempat kerja kita ada orang-orang yang tadi yang secara nggak sadar dia sebetulnya nggak dapat tempat asik untuk bermain, tempat asik untuk berkarya, tapi dia malah dapat tempat untuk melakukan praktek-praktek oligarki ya. Hanya gengnya doang, hanya temennya doang diajak. Amit-amit ya. Ada nih nemu ya aku ya di sebuah tempat ya, di sebuah kantor, orang yang jadi pejabatnya udah lama ya, belasan tahun, tapi nggak berkarya apa-apa. Ya kerjaannya tuh gitu, senang memfasilitasi orang untuk melakukan atau terjadinya konflik kepentingan. Dia malah memfasilitasi konflik. Itu yang harus teman-teman pahami. Makanya buat teman-teman yang sekarang lagi di situasi kerja, di situasi workplace environment, di tempat kerja, teman-teman mesti paham bahwa tiap orang punya ekspektasi. Ekspektasi itu membuat dia ingin mewujudkan tadi tempat kerja idaman untuk dia berkarya. Dan kebanyakan orang kan suka lupa bahwa tujuan kita tuh berkarya ya. Nah, gara-gara konflik kepentingan itu, orientasi ke karyanya itu jadi minim, jadi rendah, jadi nurun. Kan namanya juga kita sebagai karyawan ya, atau karyawati, orang-orang yang memang hadir, datang tiap hari, daily, untuk punya aktivitas kebiasaan berkarya. Nah, gara-gara konflik kepentingan tadi, guys, teman-teman, gara-gara konflik kepentingan tadi, kita jadi lupa esensi sebenarnya dari bekerja. Kita jadi kehilangan orientasi karya kita malah sibuk untuk mendapatkan dan memenuhi ekspektasi tadi, gitu. Apalagi ditambah orang-orang yang masuk kerjanya itu, motif kerjanya ya memang kurang lebih karena faktor finansial ya. Udahlah, kerja apa aja juga lah, gua mah yang penting dapat gaji, gua mah yang penting dapat penghasilan, gua mah yang penting gak ada yang nanya kerja apa, masa nganggur gitu ya. Daripada dapat. Nah, itu tadi balik lagi, kerja itu jadi status, bukan lagi ekspresi atau playgroundnya seseorang untuk dia bisa berkarya dan menghasilkan karya sebanyak-banyaknya ya, gitu. Mudah-mudahan kita bisa makin sadar, kenal, dan punya kendali sama diri kita, terutama di tempat kerja ya, supaya jadi pribadi, jadi orang-orang yang berkarya, yang kerjaannya itu ngasih solusi atas permasalahan masyarakat luas, gitu teman-teman. Kalau teman-teman kesulitan untuk sadar, kenal, dan punya kendali terkait dengan karir, bisa coaching di Sintesa Wellness ya. Hubungi aja nanti sintesawellness.com atau main-main ke Instagramnya Sintesa Wellness. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, subscribe kalau ternyata teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba hubungiku, salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hati, ku menanti dirimu.